kalau misalnya kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apapun itu, ngobrol biasa kayaknya lebih enak on cam gitu nggak sih? Supaya kitanya juga, lebih lihat gerak-gerik teman-temannya. Nice, thank you udah on cam. Alright, abis itu, gak boleh malu-malu, karena yang malu-malu cukup kucing aja. Ini sebenarnya sangat cringy ya jokes-nya, tapi nggak apa. Semoga gue berharap nanti kita bisa ngobrol biasa aja walaupun pakai bahasa Inggris, nothing to be ashamed of, karena gue pun juga jarang banget ngomong bahasa Inggris, jadi kita santai aja. Habis itu santai aja karena kita ngobrol doang. Kemudian ini boleh banget teman-teman untuk bantu subscribe yang belum ke YouTube-nya kita, yaitu youtube.com/Inggris Bersama. Nantinya bakal ada konten-konten menarik karena belum sempet ngupload nih kita, jadi belum upload lagi. Cuman insya Allah minggu depan kita bakalan upload TOEFL, IELTS, dan juga bahkan sesimpel UTBK kita mau ngupload juga sih tentang bahasa Inggris. Gitu ya. Alright. Nah, gimana sih belajar speaking yang asik tuh? Jadi gue mau cerita dulu bentar dikit tentang speaking. Jadi gue sebenarnya, ngomongnya gue aja ya, santai nggak apa kan? Gue tuh sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh kayaknya dari SD gitu deh. Nah, tapi itu tuh speakingnya nggak diajarin kan, karena namanya juga anak SD gitu. Gurunya juga takut kita jadi stres atau gimana, mungkin jadi nggak terlalu pressure untuk bisa speaking bahasa Inggris kan. Jadi ya udah kalau SD kayak sebatas tahu aja sih bahasa Inggris itu apa dan lain-lain. Kemudian tapi yang bikin gue lumayan agak berubah gitu speaking skillnya, itu gara-gara waktu lagi kayaknya SMA sih, lebih bener-bener kayak speakingnya keasah gitu, karena ada temen gue yang dia tuh suka gitu ngobrol, sebenarnya SMP tuh dia suka banget ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi cuma di chat doang gitu, karena kalau misalnya kita ngobrol biasa, kan kalau apalagi gue SMP di Bandung gitu kan guys, jadi suka diliatin gitu kan kalau kita ngomong bahasa Inggris, tapi settingnya di Indonesia, terus kayak apaan sih nih orang sosokan banget gitu. Jadi kita nggak bisa belajar bahasa Inggris speaking gitu kan. Akhirnya ya udah nih, kita waktu itu baru zaman-zamannya Line gitu, jadi kita ngobrol bahasa Inggrisnya di Line aja. Untungnya tapi gue beruntung banget punya teman kayak gitu, karena justru gara-gara itu gue lumayan keasah gitu, daripada gue di kelas dengerin guru tuh kayak nggak keasah gitu speakingnya, lebih keasah kalau di pertemanan, which is weird gitu, karena pertemanan bukan untuk belajar ya, kalau maksudnya ya belajar juga sih, cuman it's not the main thing gitu kalau kita berteman, tapi ternyata malah itu yang ngebentuk speaking gue. Habis tuh dari situ yang ngebentuk lagi itu karena kita tuh sama-sama suka Taylor Swift gitu, gue sama dia suka Taylor Swift, ini cerita dulu dikit. Kemudian gara-gara kita suka Taylor Swift, kita suka nyanyi-nyanyi bareng gitu Taylor Swift, dan itu less awkward, nggak terlalu canggung daripada kita kalau cuma ngomong bahasa Inggris doang gitu kan di publik, karena kalau kita ngomong bahasa Inggris zaman dulu itu kayak dianggap gimana gitu ya, dan sok-sokan banget. Tapi kalau kita nyanyi di publik bahasa Inggris, itu orang-orang masih oh ya udah dia nyanyi, padahal kita sambil latihan bahasa Inggris juga. Jadi kalaupun kalian suaranya nggak bagus-bagus amat kayak gue, tapi nyanyi dan karaoke itu lumayan banget untuk membentuk skill bahasa Inggris lo gitu. Habis itu baru SMA. Nah ini juga gue entah kenapa dapet lagi nih temen yang suka juga nih ngomong bahasa Inggris. Jadi bukan suatu hal yang masalah gitu bagi gue untuk ngelatih lagi speakingnya. Cuman setelah itu gue pisah kelas nih sama temen gue yang suka ngomong pakai bahasa Inggris. Jadinya gue selama 2 tahun di SMA, setelah naik kelas 2 gitu, itu nggak ngomong bahasa Inggris lagi, dan jadinya nggak keasah lagi kan. Which is unfortunate. Cuman yang bikin tetap ngasah, berarti kalau misalnya temen-temen juga nggak punya teman-teman yang bisa bahasa Inggris atau kayak yang mau speaking bahasa Inggris, nggak apa-apa, karena tetap bisa dengan cara waktu itu lagi in-innya banget tuh, mungkin karena gue juga generasi internet gitu ya, gue suka juga ngobrol di sebatas kayak di Twitter, di fanbase, kayak kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, gitu, nulis pakai bahasa Inggris, dan juga kayak aplikasi-aplikasi
apa ya, kayak Omegle gitu atau zaman dulu dan lain-lainnya. Terus jadi itulah yang masa gue. Nah, tapi bisa juga sendiri sebenarnya karena gue juga anaknya kan tunggal, jadi nggak ada orang untuk diajak speaking. Jadi sebenarnya bisa teman-teman juga di rumah dengan cara ya udah nih kalau misalnya baca apapun dibacanya secara lantang aja gitu, jangan kayak dibaca doang, tapi di read out loud juga. Itu sih sebenarnya ada beberapa tips. Yang pertama, paksa teman kalian buat ngobrol bahasa Inggris. Dari hal-hal kecil aja kayak cuman hey, is there any homework tomorrow? Kayak ada PR nggak sih besok? Sesimpel itu aja, terus ntar dia jawab pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Karena sedikit-dikit aja gitu. Tahu kalau misalnya nggak ada temen banget untuk dipaksa belajar bahasa Inggris, cari orang lain yang di internet tuh banyak banget pasti yang mau pakai bahasa Inggris gitu kan. Cuman hati-hati. Kemudian yang terakhir banget, kalau misalnya kalian juga kayak gue agak introvert gitu orangnya. Jadi ya udah nih, sendiri aja kita dengan cara ngobrol aja nih sama kamera gitu, ngerekam kalian ngobrol kayak gimana sih, ngomong pakai bahasa Inggris apakah oke, atau kayak kok ada yang kata-kata nggak jelas ya gue ngomong gitu. Karena it's better than nothing gitu. Lebih mending kita coba sendiri daripada tidak mencoba, ya nggak? Okay, enough about the storytelling. Ini ada speaking 101. Menurut gue ini ada beberapa yang harus banget diketahui sebagai kita orang Indonesia yang nggak punya lidah bahasa Inggris gitu ya. Dari kecil kan kita bahasanya bahasa, kalau nggak bahasa daerah, bahasa Indonesia kan. Jadi ini nih caranya kalau misalnya pengen punya tongue atau the way your tongue move itu kayak orang-orang bahasa Inggris. Yang pertama, kalau kayak di Indonesia juga ada nih vowel sama konsonan, yaitu vokal sama konsonan. A, I, U, E, O, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, P, Q, R, S, T, V. Dan W, X, Y, Z gitu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris tentu ini udah, teman-teman juga udah pada tahu gimana cara ngomongnya. A, E, I, O, U, Y, sama W. Nah, terus yang bawahnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Nah, tapi yang berbeda, kalau kita ngomong A, I, U, E, O gitu kan, kayak bener-bener apa yang di situ ya udah kita baca kayak gitu. Cuman di sini ada lagi nih vowels atau vokal yang kadang-kadang vokal, kadang-kadang konsonan, yaitu Y sama W. Nah, gimana cara bedainnya? Jadi kita nggak ada rumus pasti. Cuman kalau kita semakin banyak mendengar kayak dengerin musik, nonton film, nonton TV shows, atau sesimpel dengerin influencer atau kayak TikTokers ngomong pakai bahasa Inggris, kita bisa tahu nih membedakan dari si W sama Y yang konsonan dan juga yang vokal. Misalnya kalau day, coba ya teman-teman ngomong day, day. Kayak day, Y-nya kayak bukan konsonan ya, ada malah jadi kayak I gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong yell, ya udah kita bener-bener baca Y, bukan baca I gitu kan. Nah ini sama juga sama kayak O. Ini kan O, kok kayak W-nya kayak jadi U. Padahal sebenarnya itu W, bukan OW. Dan work itu W-nya dibaca gitu. Nah ada beberapa yang pengecualian aja, cuman ini along the way pasti teman-teman juga udah tahu sih dan gimana cara bikinnya. Gitu sih, paling kayak banyak dengerin apapun itu, kayak kalau misalnya day, ini kan udah pasti ya good day atau daylight, misal kayak lagu daylight, daylight, nah kan temen-temen jadi tahu tuh cara ngomong day. Terus kalau yell, ini pasti banyak banget digunain di percakapan, misalnya I didn't yell at you, nah kita jadi tahu yell gimana. O juga misalnya kalau di Harry Potter tuh ada scene yang dia lagi berutang gitu sama siapa sih yang goblin yang kecil itu. Nah dia ngomongnya how much do I owe you. Nah kita jadi tahu nih owe tuh gimana sih cara nyebutinnya. So the more you listen, the more you know gitu guys. Nah tapi ada kombinasi lagi nih, ada kombinasi vokal sama konsonan. Jadi kalau ada, ini sebenarnya hafalan tapi nggak usah dihafal gitu, karena sebenarnya nanti juga hafal sendiri.
Kayak AI, EA, IE, OA, AY, OO, sama EE. Kalau teman-teman suka Korea, terus belajar apa namanya bahasa Korea Hangul gitu kan, nah itu juga ada tuh kayak, kalau nggak salah, gue udah lama banget nggak baca-baca lagi Korea, cuman ada deh kalau nggak salah, cuman boleh teman-teman yang belajar bahasa Korea bisa di chat, ada tuh AE sama EO kalau nggak salah ya, itu beda gitu suaranya kan, daripada yang cuman A sama E-nya doang kalau dipisah dan nggak digabungin. Nah sama nih, bahasanya juga gitu, misalnya ada it, kok it-nya, A-nya jadi I doang, kan aneh ya sebenarnya, karena harusnya yang ngomongnya eat dong, kalau misalnya kita bacanya biasa. Tapi ternyata enggak, kalau misalnya vokal digabungin, kadang-kadang mereka berubah jadi suara yang lain. Dan kadang-kadang huruf keduanya itu jadi nggak disebut gitu. Misalnya pie. Pie itu jadi P-A-I, bukan P-I-E, bukan PIE, outside, I juga. Nah, terus ada boat, ada say, choose. Nah, ini juga choose, bukan chose. Choose jadi U, book juga jadi U, kalau misalnya O-nya double jadi U, kalau AI, day, jadi kayak E gitu, daily, terus eat, jadi kayak I, terus yang terakhir nih feel, itu juga jadi kayak I. Jadi, again, kita harus sering dengerin, misalnya daily makeup routine, oh berarti cara ngomongnya gitu. Terus kalau eat, ayo let's eat. So, pie, apple pie, outside, thinking outside the box. Nah, jadi kita tahu gitu cara ngomongnya gimana. Terus kalau kombinasi konsonan, nah ini yang sering kita salah pronounce bahasa dari orang Indonesia, dan gue juga sebenarnya struggle gitu kan di awal-awal. Kayak ini chess, chess mungkin nggak terlalu ya, walaupun H-nya itu nggak kedengeran gitu, chess. Kayak ada H di atas lidah gitu, chess. Terus ada shirt. Kadang-kadang kalau Indonesia mungkin ngomongnya lebih H-nya itu kayak susah untuk nggak kelihatan tapi ada gitu, kedenger. Sebenarnya jadi kalau misalnya H di bahasa Inggris, apalagi kalau TH, itu kalian nggak ngedenger si H-nya begitu banget, cuman ada di situ. Jadi jangan dis doang, nggak jangan D-I-S, tapi the. Ada, kalau misalnya TH nih, aku juga sering ngomong di kelas Inggris sama, TH itu caranya kayak kalian pengen gigit lidah, cuma ada suara, ada angin gitu. This, bath, terus thus, terus misalnya think, kan itu ada TH-nya ya. Dan kalau orang Indonesia mungkin lebih medok kayak this, that gitu. Jadi jangan terlalu banyak ditekan kalau TH ya. Kita dikit-dikit aja lidahnya tuh ada kayak muncrat-muncrat dikit ya Pak. Ghost, cough, whale, whole, fresh, pick, glue, dan spin. Jadi emang ada kombinasi sehingga sebenarnya kalau yang lainnya lumayan agak gampang gitu, kayak pick sama blue, spin gitu kan kita udah terbiasa. Cuman kalau yang teman-teman harus perhatian itu si TH-nya sih, this sama bath. Itu agak-agak agak tricky ya untuk orang Indonesia untuk ngomong. Tapi nggak apa, ntar kita belajar lagi. Nah terus yang harus diketahui juga nih, ada silabel sebelum kita lanjut ke speaking. Silabel itu artinya kosakata. Misalnya fast, itu cuma satu silabel kan, fast. Order, tomorrow, alligator, berarti 4, sorry. Jadi ada 4. Biasanya kalau 4 syllables berarti vokalnya ada, huruf vokalnya ada 4 juga. 1 syllable, 1 huruf vokal, 2 syllable, 2 huruf vokal. Tapi ini cuman basic knowledge aja, nggak usah diakalin. Tapi dengan kita tahu syllable, kita tahu cara menekankan beberapa kata. Karena biasanya yang bisa membedakan antara yang native dan enggak itu gimana caranya mereka menekan, atau dalam istilah bahasa Inggris itu stressing. Jadi misalnya kalau kita ngomong happy, kan itu hap-nya yang terdengar dan agak tinggi daripada p-nya. Cuman kalau non-native ngomongnya cuma happy, atau little, atau running misalnya.
record gitu. Kayak pendek-pendek combine, insist gitu kan. Cuman kalau bahasa Inggris itu lebih flowy gitu guys. Misalnya happy, little, running, record, combine, insist gitu. Jadi ada yang ditekannya di depan, ada juga yang ditekannya di belakang. Boleh deh teman-teman ntar cobain record. Kalau misalnya ngomong, misalnya denger tadi Zoom ada recording in progress. Berarti kan bukan record in progress. Bukan kayak gitu kan, tapi recording in progress. Nah, makanya harus kita dengerin gitu mereka nge-stressingnya atau menekannya itu di mana. Daripada cuman tahu gimana cara pronounce-nya doang. Jadi penekanan itu benar-benar penting banget walaupun misalnya teman-teman udah tahu pronunciation-nya sekalipun, tapi kalau penekanannya agak salah, orang-orang jadi kayak, tadi ngomong apa gitu, agak gak kedengeran gitu. Terus kalau misalnya 3 silabel, kayak ball player, kan ada 3 silabel ya. Narrator, frequently, library, ada 3 nih silabelnya. Kalau misalnya mereka berakhiran R, berarti tekannya yang pertama. Ball player, narrator, frequently, library. Itu guys. Terus kedua, kalau misalnya ada, kalau berakhirannya tien, sien, ik, atau enggak al, berarti tekannya yang kedua. Reception, expansion, strategic, potential. Gitu. Potential. Agak gini-gini, kayak paduan suara. Terus kalau misalnya berakhiran EE atau EER sama ESE atau ETE, itu tekannya yang ketiga. Referee, pioneer, legalis, ini gimana cara pronunciasi itu? Terus vignerate. Vignerate? Ya, vignerate. Terus habis itu kalau misalnya 4 syllable, transparency, fraternity, philosophy, geology, political. Kalau belakangnya CY, TY, V, G, AL, berarti tekannya yang kedua. Transparency, fraternity, philosophy, geology, political. Itu ada yang di situnya. Walaupun kalau kita ngomong biasa cuman kayak, yeah, I joined in fraternity, atau enggak, I study philosophy, atau I study geology, cuma kayak nggak kedengeran, cuman sebenarnya orang-orang tahu kalau kita tuh makan di sebelah situ gitu. Dan ini, again, kita bakalan pelajarin kalau kita banyak latihan. Terus kalau misalnya berakhirannya tien-tien, sien-sien, sama IC-IC, berarti tekannya yang ketiga. Constitution, apprehension, supersonic, gitu. Dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget ya kata-katanya. Anyway, tapi ada tapinya, bahasa Inggris itu nggak selalu ngikutin aturannya sendiri, pasti aja ada pengecualiannya. Jadi meskipun kita udah belajar aturan pengucapan bahasa Inggris atau grammar, bahkan kayak pronunciation, hal penting kamu juga harus mengamati di luar textbook. Artinya tadi kan textbook banget ya, tapi kita kalau ngamatin baru kita benar-benar tahu what should we say about certain words and what should we do in certain situation. Caranya gimana? Amati orang yang ngomong bahasa Inggris, bisa dari mana aja. Again, tadi TV show, film, musik, YouTube channel, Instagram, TikTok, atau sebatas apa ya? Dengar sesuatu gitu ya di jalanan ada orang yang lagi ngomong bahasa Inggris atau gimana, gak apa-apa. Amati mereka gimana caranya. Dan kadang-kadang dengan mengamati itu kita juga mempick up beberapa different accent, dan accent itu gak harus punya gitu, kita gak harus accent bahasa Inggris, gak harus accent bahasa accent Amerika, dan gak harus accent British atau Australian. Okay. Just be yourself. Accent kalian aja gak apa-apa. Yang penting pronunciation-nya dan penekanannya. Udah. Terus banyak latihan, jangan takut salah, dan nanti kita bakalan latihan banyak, dan gue juga bakalan feedback speaking kalian. Jadi tenang aja nih, feedbacknya membangun, so don't be afraid.
Karena honestly aku juga kan nggak terlalu begitu lancar gitu ya. So we all learning di sini. Kembali, sorry. Nah, waktunya kita ngobrol, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak guys mengenai pengucapan gitu? Boleh banget. Apa aja, bebas banget. Oke. Ini ada yang kayak, Kak, kalau kata ini gimana pronounce-nya dan lain-lain. Boleh banget. Aku pengen nanya deh. Boleh. Silakan. Halo semuanya, kenalin aku Fatia. Pengen nanya ini. Biasanya kan yang jadi struggle untuk bicara bahasa Inggris tuh logatnya ya. Jadi kayak kita yang jarang, bukan jarang sih, kayak lebih ke nggak terlatih berbicara bahasa Inggris tuh kayak kelihatan banget gitu loh. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngomong bahasa Inggris tapi kelihatan, wah ini orang jago nih, kayak gitu loh. Iya ya, Thank gimana? you. Lebih ke mungkin itu kan aku pernah mungkin temen-temen juga udah pernah IELTS gitu kan, tes yang kayak kita ada speakingnya gitu IELTS. Terus di saat itu tuh dia langsung, karena dia kan sama native ngomongnya. Terus dia tuh orang Australia gitu, gue masih ingat banget. Dia datang dengan kayak tangan keringetan dan habis itu kita ngomongnya direkam gitu. So I got a lot of pressure cuman untuk ngomong doang gitu. Tapi ternyata dia ngomongin tentang kopi gitu. Bukan kopi, kebiasaan kita di rumah. Terus gue ngomongin tentang kopi dan lain-lain. Nah, habis itu, tapi dari gue ngomong kayak gitu tuh, dia cuma ngedengerin aja gitu loh. Dan gue nggak tahu kan dia ngerti apa enggak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama bahasa, itu sama native ya, jadi beda konteks gitu kan. Kalau mereka pasti bakalan bisa tahu mana yang native, mana yang enggak. Tapi kalau kita ngomong sama temen, terus kita ngomong bahasa Inggris, they don't really care kayaknya sih. Kalau menurut gue ya, mereka tuh nggak terlalu, ya udah sih kalau misalnya ada logat, karena mereka consume logat logat Amerika dan logat Amerika dan English, British English itu di media. Jadi kalau misalnya mereka ketemu langsung pun mereka agak nggak ngerti gitu kan kalau orang Indonesia ya, menurut gue sih. Karena kan kita kayak orang yang ngomong Mandarin, karena ada penekanan tertentu kita dengerin mereka ngomong kayak gitu, kayak ya udah biasa, kayak sama aja gitu artinya dan kedengarannya sama aja. Tapi sebenarnya kalau yang ngomongnya dan yang mereka emang native, mereka tahu differences between SA doang sama sa, kayak beda intonasi tuh tahu gitu. Sedangkan kalau orang Indonesia ketemu sama bule langsung, kayak bener-bener native di sananya dan mereka ngomong gitu ya secara langsung dan cepet gitu, kita kadang-kadang nggak ngerti juga kan, kayak ada prosesnya gitu, thinking prosesnya. Tapi kalau di Indonesia sih enggak sih, menurut gue kayak masih ya udah gitu, mau kita logatnya kayak gimana pun, karena banyak banget logat yang bahkan kalau misalnya orang Malaysia, Singapura gitu-gitu kan juga punya logat sendiri kan. Bukan berarti mereka nggak jago bahasa Inggris, karena the point kalau misalnya bisa kelihatan bahasa Inggris tuh ya udah berarti punya grammar skill yang bagus sama pronunciation-nya sama tadi penekanan stressing gitu sih. Kayaknya gitu. Kalau mau kelihatan keren paling ngomong vocabulary yang anak-anak Indonesia nggak terlalu tahu gitu, misalnya apa ya, kayak constantly itu jarang digunain sama orang Indonesia. Terus apa ya, ngomong regardless aja tuh jarang kayaknya ngomong kayak gitu sama orang Indonesia. Jadi kayaknya kelihatan lebih pintar itu kalau dari vocabnya sih daripada dari aksennya. Gitu kayaknya Fatia. Tapi unless you have different opinion, boleh banget di-share ke kita. Enggak sih, soalnya kayak lebih ke apa ya, kayak ya gitu sih, kayak kayak masih aneh aja gitu kalau untuk ngomong secara cepet tuh, jadi ngerasanya kayak aduh kampungan banget sih nih speakingnya, kayak gitu loh. Iya sih benar.
Bahkan di Amerikanya pun ada banyak logat gitu kan. Jadi ada Jamaican atau misalnya workers-nya yang kayak bukan pelayan, waitress gitu ya, waitress juga kadang-kadang dari Guatemala, dari Meksiko, yang sehari-harinya mereka ngomongnya bahasa Spanyol gitu. Sehingga kalau mereka ngomong bahasa Inggris juga ada logatnya kan, dan ketahuan itu siapa? Salah Maaf ya Kak. ya, santuy. Terus dari itu kayaknya kalau aksen tuh lebih ke identity gitu sih. Jadi kayak lo ngomong sama orang, lo jadi tahu identitas dia dari mana. Kayak gitu. Dan nggak harus di hide the fact that you have accent. Santuy aja. Soalnya kayak, ya sih bener kelihatan, karena ada yang ini ya, ada yang menganggap aksen bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kayak, aksen English British sama American aja tuh kalau misalnya orang Indonesia, kayak kalian tahu Skinny Fabs nggak sih? Nah, dia kan viral gara-gara dia bisa British accent gitu kan. Nah, tapi orang-orang tuh kayak lebih ngerasa kalau accentnya kita tuh British, kita lebih jago berarti bahasa Inggris daripada kalau yang kita punya ngikutin Amerika doang gitu. Kayaknya itu kayak a little bit racist. Aku nggak tahu gimana gitu. Kenapa dianggapnya gitu aneh. Mungkin lebih classy atau gimana. Cuman kok kalian nonton dokumenter ya? Kayak dokumenter apa aja gitu, science dokumenter atau social media dokumenter, pasti orang yang ngenarasiin dokumenternya itu pakai bahasa Inggris British accent, dan entah kenapa orang-orang mengasosiasikannya dengan kalau itu tuh lebih pinter gitu. Aneh sih sebenarnya, cuman itu lagi kebudayaan. Tuh. Alright, thank you Fatia. Menarik banget sebenarnya. Itu aku juga kan akan juga kuliah gitu kan. Terus di kuliah itu ada matkul namanya komunikasi antar budaya gitu. Jadi kita tahu ada kelas-kelas di berbagai macam aksen gitu sih. Jadi kalau kalian punya aksen nggak apa-apa, itu berarti your identity, yaitu orang Indonesia. Gitu. Alright, oke. Thank you. Ada lagi nggak guys pertanyaan? Kak, aku mau nanya. Boleh, gimana tuh? Kak, kalau misalnya speaking tapi grammarnya itu masih belum tertata banget, itu gimana Kak? Iya sih. Jadi kalau aku sendiri ya belajar itu tuh, jadi kan aku jujur aja dulu tuh pernah les duluan gitu kan. Maksudnya les waktu kecil gitu lah, les yang kayak bahasa Inggris gitu kan. Nah waktu aku les itu, ini works banget buat aku karena orang-orang beda-beda kan mau belajar dari mana dulu. Tapi waktu itu aku belajarnya dari vocab dulu, habis itu belajar bukan grammar secara rumus gitu. Jadi aku nggak pernah tahu rumus grammar. Kayak baru tahunya sekarang gara-gara harus ngajarin teman-teman kan. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu aku nggak tahu grammar yang secara rumus gitu. Cuman aku ngapalinnya konteks. Jadi misalnya konteksnya itu adalah ngenalin anggota keluarga ke orang lain dengan apapun itu. Misalnya, jadi waktu itu aku les tuh ada bukunya gitu kan. Terus percakapannya itu dia ngenalin adiknya. Misalnya, this is Tom, he is my brother gitu. He's 10 years old, he loves to play piano. Kayak gitu kan. Itu sebenarnya udah ada beberapa tenses kan, misalnya ada present tense, ada continuous, ada juga lagi tadi ya, kayaknya udah sih itu doang, present continuous sama present tense doang. Tapi dengan kayak gitu, aku tuh jadi tahu, oh ya, berarti yang enak untuk gunain dalam konteks sekarang dan ngenalin orang itu tensesnya yang ini, grammarnya yang ini. Nah, tapi aku belajar dari vocab-vocabnya dulu, misalnya I, gimana ngomongnya, am, misalnya 10 years old misal, atau this is my brother, he loves to play piano, atau he hates to wear apa misalnya
Thai, dasi gitu. Kemudian baru habis itu aku tes sama si kakaknya gitu, pakai flashcard. Terus aku tuh inget banget dulu nggak bisa pronounce desk. Jadi ini desk. Aku nggak bisa banget pronounce itu, susah kayak. Soalnya karena lidah kita bahasa Indonesia, kita ngomongnya dex. K-nya dulu nih daripada si S-nya, bukan Yes. Iya. Nah, aku tuh kayak 2 jam atau 3 jam gitu ngomong itu terus sampai kayak nggak bisa pulang karena nggak boleh pulang sebelum benar. Nah, tapi it works dan aku jadinya nggak cuman tahu kayak grammar yang enak dan bagus kayak gimana, tapi juga tahu nih gimana caranya kita tuh ngomong si vocabnya ini, karena menurut aku sih ya pribadi kalau grammar itu it comes second daripada kamu belajar vocab. Jadi vocab dulu menurut aku sih, tapi nggak tahu ya orang-orang beda-beda. Habis itu baru sih grammarnya gitu. Karena seiring kamu belajar vocab, kamu juga belajar grammar gitu. Jadi nantinya si grammarnya akan disimpan oleh otak di sebelah sini, sedangkan kalau di vocabnya kayak di depan gitu. Cuman karena vocab ada banyak kan, jadi kita nggak bisa belajar sekaligus. Nah, belajar dari konteks-konteks sehari-hari dulu, misalnya bakalan dipakai di mana gitu. Kenalan udah pasti itu pasti bakalan dipakai, terus nunjukin jalan, atau ngejelasin tentang suatu fenomena, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku sih nggak apa-apa kalau misalnya grammarnya belum bener-bener banget, paling pegang satu grammar aja, itu tense-nya yang present. Terus sisanya nanti bakal ngikutin sendiri sih. Gitu. It's okay. Makasih ya, Kak. Ya, BTW panggilannya apa? Ica? Ica, Kak. Aku sama dari Kalimantan Timur juga. Hai. Di mana aja? Tapi aku dari Samarinda, Kak. Oh iya, nanti aku bakal ke sana tuh. Dan namanya jauh banget sih, kalau darat kayak 20 jam gitu ya. 16 jam ya dari aku. Jauh. Tapi lebih banyak ini ya, mall kayak gitu-gitu, lebih santai kalau di Samarinda. Di Murau juga banyak itu ya, kayak wisata. Iya, di wisata sih banyaknya, tapi kalau yang kayak fast food itu nggak ada, sedih. Aku makan kayak chat time aja nggak ada gitu. Susah. Aduh, iya. Alright, gitu guys paling tentang grammar dan aksen. Oke, kalau misalnya cukup nih, tapi ntar bisa kita nanya-nanya lagi ya. Kita langsung aja nih speaking boleh, karena ini ada 2, 3, 4, berapa sih nih? Ada 8 orang, jadi kayaknya kita nggak usah ke breakout room, di sini aja nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol. Nah, ini aku share topik kita hari ini. Wait. Sekarang aku bakalan diem dan hanya menyimak teman-teman aja. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung. Tapi aku bakalan nyimak doang. Jadi, kalian boleh saling menanyakan satu sama lain. Kemudian ya udah ngobrol biasa aja, pakai bahasa Inggris dari sekarang tentunya. Tapi kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, boleh ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Soalnya, I'm a pelit person, nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Karena jujurnya dari tadi pagi aku kayak, pelit tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Tadi pagi. Kayak belum dapat sampai sekarang. Ininya. Kalau teman-teman tahu. Pelit apa? Kayaknya nggak ada deh. Oke. Dibuka semua guys. Stingy. Ya ampun. Apa itu? Kayaknya nggak pernah didengar. Pelit stingy. I'm a stingy person. Oke. Kebuka guys. Nice. Jadi ini ada pertanyaan yang bisa saling kalian tanyakan kepada satu sama lain. Misalnya, kamu paling suka genre film favorit apa? Berarti, what is your favorite TV shows or films, and why is it your favorite films? Atau what do you like about that movie? Sorry, bukan films ya, movie. Terus, where do you know about that movie? Terus habis itu, who is your favorite actress? Atau misalnya, do you often
take your time to watch a movie during this pandemic, atau do you prefer to watch movie from home, or do you like to just go to the movie theater, dan lain-lain. Oke, itu boleh kalian tanyain satu sama lain. Gue bakal nyimak doang yang live tadi. Oh iya, ya foto dulu deh sebelum pada live semua ini. Oke, kita foto dulu. Kalau ada yang mau on cam. Oke. Peace. New York. Oke, udah. Siap aku foto ya. 1, 2, 3. Sip. Oke. Nah, ini nih. Boleh ya, langsung ngobrol aja. Aku bakal menyimak. Misalnya Ica mau nanya dulu nih ke Fatia mulai dari, karena itu udah latar belakangnya ada CTV show tuh. Udah bisa tuh ditanya-tanya. Extraordinary You. Okay, let me ask first to Ica. Hi, Ica. Hai, Kak. By the way, I'm from Jakarta. Capital City. Okay, the first question. What kind of genre, film or TV shows that you like? I like